Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desma Sundari dengan NIM 2232009 bersama dengan teman saya Aziz Eka Saputra dengan NIM 2232001. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu advokat. Sebelumnya, kami sudah menyiapkan konsep. Yang pertama, pengertian advokat. Yang kedua, peran dan fungsi advokat. Yang ketiga, hak dan kewajiban advokat. Yang keempat, syarat menjadi advokat. Yang kelima, kode etik advokat. Yang keenam, organisasi advokat. Dan ketujuh, kewajiban advokat terhadap klien. Baik, pertama yakni pengertian advokat. Advokat ialah profesi yang diakui dan diatur oleh hukum untuk memberikan bantuan, nasihat, atau perwakilan hukum kepada klien. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika kita simpulkan bahwa advokat ialah seseorang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada klien yang membutuhkan bantuan hukum. Yang kedua yakni peran dan fungsi advokat. Yang pertama, perwakilan di pengadilan. Advokat memiliki hak untuk mewakili klien dalam proses pengadilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun kasus lainnya. Yang kedua, pemberian konsultasi hukum. Advokat memberikan nasihat dan analisis hukum kepada klien terkait kasus atau masalah hukum yang dihadapi. Yang ketiga, mediator dan negosiator. Advokat dapat membantu klien dalam mediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Dan terakhir, pembela hak dan kepentingan klien. Advokat bekerja untuk melindungi hak dan kepentingan klien secara maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, yakni hak dan kewajiban advokat. Yang pertama, hak imunitas. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak untuk berbicara dan bertindak tanpa takut akan tuntutan atau intimidasi selama dalam batas etika profesi dan hukum. Yang kedua, kewajiban menjaga kerahasiaan. Advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang terkait dengan kliennya, baik selama hubungan profesional berlangsung maupun setelahnya. Yang terakhir, kewajiban bertindak jujur dan profesional. Advokat harus menjalankan profesinya dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Yang keempat, syarat menjadi advokat. Untuk menjadi seorang advokat di Indonesia, seseorang maupun teman-teman sekalian harus memenuhi syarat tertentu. Seperti halnya yang pertama, harus berwarga negarakan Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Yang kedua, lulusan pendidikan tinggi hukum. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan profesi advokat dan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat. Magang selama waktu tertentu yang ditentukan, umumnya 2 tahun di kantor advokat. Dan yang terakhir, mendapatkan izin praktik dan terdaftar di pengadilan tinggi wilayah kerja tempatnya berpraktik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aziz Eka Saputra. Kepada Aziz, dipersilahkan. Oke, dengan Aziz di sini akan menemani beberapa menit Anda ke depan
kita akan membahas terkait kode etik advokat, organisasi advokat, dan kewajiban advokat terhadap klien. Baiklah, yang pertama yaitu kode etik advokat. Advokat di Indonesia wajib mematuhi kode etik profesi advokat yang dibuat oleh beberapa organisasi advokat. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip profesionalisme, tanggung jawab, integritas, serta aturan perilaku dalam melayani hukum kepada klien. Dalam hal ini kami akan menjelaskan dengan singkat saja. Karena kasihan editor nanti ngeditnya panjang, jadi kami akan jelaskan. Kode etik advokat memiliki bab-bab yang membahas tidak lain yaitu tentang advokat. Dalam bab 1 tentang ketentuan umum. Di sini membahas tentang apa itu advokat dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Desma tadi. Bab 2 membahas tentang kepribadian advokat. Bab 3 hubungan dengan klien. Bab 4 hubungan dengan teman sejawat. Bab 5 tentang sejawat asing. Bab 6 cara bertindak menangani perkara. Bab 7 ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Bab 8 pelaksanaan kode etik. Bab 9 dewan kehormatan. Bab 10 kode etik dan dewan kehormatan. Bab 11 aturan peralihan. Dan bab 12 penutup. Selanjutnya akan dibahas tentang organisasi advokat. Kawan-kawan pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI didirikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Advokat. Melihat sejarah sedikit, pada tanggal 16 Juli 2003, 8 organisasi advokat menyepakati untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI untuk menjalankan sementara tugas dan wewenang organisasi advokat. 8 organisasi advokat ini kemudian dikenal dengan 8 organisasi pendiri PRADI. 8 organisasi pendiri PRADI ini antara lain yaitu Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia APSI. Baiklah, selanjutnya akan dibahas tentang kewajiban advokat terhadap klien. A well-known Tampa lawyer is now under fire tonight. Taking Action reporter Jackie Kelly first told you about clients, including attorney Jose Toledo, of keeping their settlement checks. Now the Florida bar is asking the state Supreme Court to take away his law license if he does not respond to questions. Baiklah, yang pertama yaitu prioritaskan penyelesaian damai dalam perkara perdata. Yang kedua, hindari memberikan informasi yang menyesatkan klien. Yang ketiga, jangan menjamin kemenangan kepada klien. Jangan memberi harapan palsu. Tapi bisa diusahakan kan, ibaratnya jangan PHP lah. Yang keempat, sesuaikan honorarium dengan kemampuan klien. Kelima, jangan bebankan biaya yang tidak perlu. Keenam, perhatikan perkara cuma-cuma setara dengan yang dibayar. Ketujuh, tolak perkara yang dianggap tidak berdasar hukum. Kedelapan, jaga kerahasiaan klien bahkan setelah hubungan berakhir. Yang kesembilan, jangan tinggalkan klien pada saat yang merugikan posisinya. 10. Mundur dari perkara jika ada konflik kepentingan antar pihak. 11. Hak retensi diakui selama tidak merugikan klien. Baiklah, itulah beberapa poin yang telah saya jelaskan terkait kode etik advokat, organisasi advokat, dan kewajiban advokat terhadap klien.